kalaupun ini orangnya Reza, saya secara pribadi sih siap mendukung. Misalnya tolong drumin dong, oh siap, gratis, siap. Halo Kang Herman. Halo Bang Alsimo, apa kabar? Saking bingungnya, jadi jargonnya halo. Halo, kok jadi halo ya? Oke Kang. Acaranya nggak disebut. Gimana? Nama acaranya nggak disebut. Oh, nama acara nggak disebut. Iya, ini pura-pura ngikut pura-pura podcast ini. Jadi Apapun podcast jarak jauh ini. Potel gitu. Makanya kita pakai media Zoom gitu kan. Karena Bapak jauh dari tempat saya nih. Tapi tetap kan Anda juga salah satu orang yang kreatif. Iya. Memanfaatkan teknologi yang ada. Paket hemat, Pak. Paket hemat. Modal kuota kita bisa ngobrol ya. Iya. Thank you nih, Bro. Waktunya. Sama-sama, Bang Alsimo. Gue tahu lu sibuk dengan proyek Ruang Kreasi, punya channel kan di Ruang Kreasi. Ya. Gitu kan. Terus ya ada kita sibuk ini Bang, sibuk berkreasi aja. Lebih ke ingin membantu semua pihak, terutama musisi, untuk apa yang bisa kita kerjakan untuk keeksistensian. Oke, eksistensi. Ya, karena lu kan ada beberapa band juga yang lagi lu angkat ya, yang lagi mau lu besarkan, mau orbitkan gitu. Udah berjalan maka. Kalau nggak salah udah single kedua ya? The Bungsu. Single kedua, insya Allah. The Bungsu ini mau rilis tanggal 12 Desember. Oke. Nah, kok ya? Gue bahas ini sama masih momennya terkait dengan Reza. Kemarin gue ngobrol sama Diki terkait dengan Reza. Nah, gue tuh pengen minta sudut pandang lu sebagai yang pernah besar dengan Jamrud gitu kan ya, buat teman-teman yang nyimak, beliau kan pernah menjadi penggebuk drumnya Jamrud. Mulai album Ningrat ya Bang ya? Album Ningrat tahun 2000 ya. 2000. Bang apa Kang ya? Kang harusnya, lu orang Sunda, kenapa gue boleh Kang. Oke. Nah, terkait dengan Reza, ini Reza masuk dan gue ngeliat pengen minta pendapat lu dari sisi lu sebagai pertama dari musisi dulu dah gitu kan, ngelihat Reza. Gue pernah sebelum ini kan kita sudah dengarkan nih suaranya Reza seperti apa. Menurut lu gimana nih suara Reza, lu sebagai musisi melihatnya seperti apa nih yang mirip suara Reza? Saya pernah dengar pernah lihat beberapa video Reza ya. Saya lihat secara keseluruhan Reza ini yang pasti berbakat Bang. Jadi berbakat bukan hanya mirip almarhum Technique Ardila, tapi dia bisa menirukan penyanyi-penyanyi lain seperti Poppy Mercury misalnya. Saya lihat dia bawa lagu Surat Undangannya Poppy juga mirip. Mirip. Jadi bukan hanya mirip Technique, tapi mirip juga almarhum Poppy. Oleh karena itu saya berkesimpulan ini anak berbakat. Walaupun mau pernah sekolah musik atau enggak, anak ini punya talenta yang gift yang luar biasa. Hanya tinggal siapa yang membentuk dalam hal ini berarti manajemen. Bukan hanya produser, manajer, tapi lebih ke manajemen. Karena ini bagian dari kerja tim, Bang. Dan pekerjaan seperti ini tidak bisa seorang diri. Oke. Jadi di dalam satu talent yang besar, pasti ada puluhan bahkan ratusan orang di dalamnya yang mendukung ketenaran si talent tersebut. Bukan serta kebetulan atau hoki. Itu juga hoki bisa tapi dibentuk. Sebagai contoh misalnya, dulu saya bukan siapa-siapa. Orang tidak mengenal saya sebagai apa dan
pemain apa. Tapi dengan manajemen yang bagus dan penuh keberanian, misalnya seorang Logs Labor meng-create seorang Herman yang baru, bukan siapa-siapa, menjadi drummer Jamrud saat itu dengan banyak strategi dan tentunya keberanian dan perhitungan, lalu lebih banyak lagi menggait media-media mainstream, bukan hanya televisi tapi majalah saat itu ya, koran, majalah, IO. Oke. Sorry, gue potong. Berarti menurut pendapat lu sebagai musisi memang melihat bahwa si Reza ini memang memiliki talenta ya. Berarti gue sebagai orang awam nggak salah gitu. Gue juga menilai ini anak ini wah luar biasa, punya talenta. Maksudnya punya range vokal yang baik gitu kan. Terlepas dia membawakan lagu-lagunya Teknika. Dan di video sebelumnya gue udah upload nih video gue sama Kang Diki ya membahas tentang si Reza ini, dan juga banyak komentar dari teman-teman. Thank you buat para penonton di channel gue kemarin yang juga memberikan banyak masukan gitu kan. Ternyata memang si Reza ini juga mahir gitu kan, istilahnya membawakan beberapa lagu. Emang karena memang talenta dia mampu menyanyi gitu. Jadi bukan semata-mata dia hanya berusaha menduplikat si Teknika gitu. Tapi emang dia talenta. Cuma kebetulan mungkin yang pada saat dibawa. Mungkin dari beberapa video yang sudah diupload itu Reza banyak menyanyikan lagu-lagu almarhum Teknika. Iya. Jadi itulah yang terekspos mungkin, Pak. Mungkin ya. Karena saya lihat dalam satu video dia ada lagu Poppy Mercury, ada dia sedang ngaji juga, itu juga keren. Ngaji juga keren. Iya. Jadi gue dapat tuh dari teman-teman yang menonton juga. Jadi memang sebelumnya gue bahas tentang terkait dia memang sudah umur 10 tahun sudah mulai hobi menyanyi gitu kan. Mungkin salah satunya ada lagu-lagunya Teknika, walaupun ada beberapa lagu lain. Dan sekarang akhirnya dia dikenal, suaranya dibilang mirip dengan Teknika. Ya terlepas daripada itu, kita boleh garis bawahi bahwa dia memang memiliki talenta kalau dari kacamata lu sebagai musisi ya. Ya. Lu sebagai musisi. Oke, gue mau tanya gini, ini anak-anak baru netes, kan? Istilahnya boleh bilang baru netes ya di dunia entertainment. Yang gue kenal lu gitu kan, lu tuh bukan cuma pemain drummer, lu bukan cuma ada di ruang kreasi TV di channel ini untuk ngurusin teman-teman musisi, tapi lu kan juga pernah menjadi manajer band-band besar ya, band besar. ST12, Coklat ya gitu. Nah, sebagai manajer gitu kan, lu pernah memanajeri, lu ngelihat ada si Reza ini dan dia punya talent. Tips-tipsnya apa kira-kira menurut lu supaya dia bisa bertahan lah? Karena gue pengennya harapannya dia nggak cuma viral lalu hilang gitu loh. Karena kemarin gue bilang sama Dik itu salah asuhan. Nah, dari lu seperti apa? Kalau untuk memaintain atau meng-run satu talent, Bang, harus punya minimal plan promo 1 tahun di awal. Plan promo 1 tahun di awal. Berarti pertama harus ada manajer dong? Pasti, itu harus ada. Berarti harus cari manajer? Oke. Karena cari manajer ini yang membuat planning promo ke depan dalam untuk menjaga keeksistensian si talent tersebut. Kalau misalnya katakanlah rilis di bulan ini, bulan Desember, berarti kita bicara nanti bulan Maret akan membuat apa lagi? Karena kalau hanya mengeluarkan single 1 kali, kemudian hanya dilempar kepada media-media yang sudah ada saat ini, termasuk sosmed ya, saya kira kurang bisa mempertahankan eksistensi si talent tersebut. Jadi seorang manajer harus bisa melihat juga sekaligus merangkum formula apa yang cocok dengan tipe promosinya si talent tersebut ini, Bang. Karena nggak bisa kita samakan antara promosi solo dengan promosi sebuah grup band. Sangat berbeda. Treatment sangat berbeda, Bang. Treatmentnya berbeda. Sangat berbeda, karena apalagi ini perempuan ya. Perempuan secara talent itu sudah pasti sebelum dia menyanyi pun paling tidak diminati. Dari sisi visual, entah dia berkerudung atau enggak,
secara kodrat perempuan lebih diminati, itu dulu. Nah, setelah diminati, ketika dia mengeluarkan suaranya dan suaranya bagus, tentu ada nilai plus dari hasil diminati tadi menjadi suka nih lagunya. Nah, setelah suka lagunya, berarti tugas si manajer ini menggiring kepada pemirsa atau penikmat musik untuk menyukai talent ini dengan judul lagu dia yang sesungguhnya yang baru, bukan covering ya. Tapi misalnya dia mau rilis satu lagu baru, nah gimana caranya lagu ini tetap diminati dan eksis? Tentu melibatkan banyak pihak. Setelah animonya dilemparkan kepada media, maka di situ akan ada sama Bang, pro kontra sama, pasti akan ada. Oke. Berarti memang kalau tips lu sebagai ya manajer ya istilahnya harapannya dia dengan cepat menemukan manajer yang tepat ya. Dia hampir sama dengan Kang Diki kemarin ya, berarti mendapatkan itu dan memastikan si talent atau kita bicara Reza ya. Reza juga mulai mempelajari seperti apa sih berkembang di dalam dunia entertainment supaya dia juga bisa mempunyai apa ya ada opsi-opsi lah, dia bisa memilih juga gitu karena dengan pengetahuan dia yang dia coba cari tahu gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti si manajernya yang kadang-kadang tidak semua manajer juga ya mohon maaf ya kadang-kadang ada juga kan di dunia musik yang manajernya yang tidak mampu membawa ke arah yang seharusnya gitu loh. Benar. Tapi dengan si manajer yang profesional seperti yang saya lihat di satu video beliau sudah digandeng oleh Teh Meli. Ini merupakan orang yang tepat saya kira. Iya, kalau selain penggarapan musiknya bukan hanya profesional, tapi Teh Meli ini salah satu master hits lah. Iya. Salah satu master hit yang bisa menciptakan seorang penyanyi yang bukan siapa-siapa menjadi dilihat banyak orang. Kita sudah banyak buktinya Teh Meli menggandeng si A, si B dan itu selalu bagus. Iya. Teh Meli sendiri punya link yang hebat dan profesional di bidangnya masing-masing, mulai label, mulai media, mulai tim lapangan, kemudian tim-tim on air-nya juga keren, dan yang paling penting sih karya Bang. Sekarang yang berbicara itu karya ya. Berbicara lagu maksud saya, lagunya. Ya. Jadi sepanjang lagunya kuat dengan promosi yang bagus, nah hanya tinggal untuk eksistensi tetap terjaga dalam setiap 3 bulan si karya tersebut harus menyiapkan karya yang baru untuk talent tersebut. Oke, terus kalau misalkan gue juga baca ya beberapa komen dari penonton gue di video sebelumnya. Kalau gue tanya dari sudut pandang lu sendiri, karakter gitu kan. Walaupun tadi kan dia bilang bahwa suara dia tuh bisa ada yang mirip dengan Poppy dan dia bisa, kalau nggak salah gue ada sempat baca ada beberapa komentar dia sempat membawakan lagu-lagu dangdut, dia mampu juga gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita berbicara pilihan dengan karakter range vokal yang dia miliki, dengan telinga lu yang biasa mencari talent gitu kan, atau biasa mengcoaching talent gitu kan. Si Reza ini cocoknya di mana? Apakah tetap di genre rock gitu kan, slow rock, atau dia di pop atau gimana? Kalau menurut lu, supaya dia merasa nyaman dengan apa yang dia punya dan dia jenis genrenya apa sih yang cocok? Kalau menurut lu ya? Kalau dilihat dan saya lihat beberapa video dia menyanyi Bang ya, berbicara masalah range dan genre yang pas, sependengaran saya kalau tidak salah. Reza ini punya range yang nada dasar di suara low bagus, suara tinggi juga keren. Jadi yang lebih pas itu mirip kurang lebih genrenya almarhum Technika ya slow rock ya. Slow rock itu dengan penampilan seperti itu bawain genre slow rock kayaknya unik ya, keren. Nah, seperti yang kita tahu, kita sudah punya Fatin yang pop, yang berkerudung itu udah ada. Tapi kalau untuk casing seperti itu, nyanyinya rock itu keren. Pasti keren. Apa jangan-jangan lu pengen aja dengerin lagi karena sekarang jarang orang bawain. Ya, Lady Rock dan boleh dibilang Bang, regenerasi di rock, di genre rock ini untuk artis perempuan, penyanyi perempuan sangat lambat,
sangat jarang. Bahkan sekarang udah nggak ada lagi yang disebut lady rocker muda ini. Siapa? Belum. Kalaupun ada, kalaupun ini orangnya Reza, saya secara pribadi sih siap mendukung. Misalnya, tolong drumin dong. Oh siap, gratis. Siap. Reza, Kang Herman siap ngedramin kamu. Ini. Kemarin gue telepon sama Diki, gue siap bang ngegitarin. Gitu. Diki mau gitar. Iya, betul. Okay. Karena dalam rangka memunculkan regenerasi yang baru di industri musik Indonesia, terutama genre slow rock itu kan langka bang sekarang. Saat ini sih belum terdengar lagi selain kotak dengan tantrinya ya. Nah, di luar itu kalau untuk yang solo belum ada. Ya. Kita kangen lah dengan dunia di tahun 90-an. Dulu kan ada beberapa orang ya bang ya. Iya. Walaupun saat ini sudah tidak eksis lagi. Ada yang masih eksis. Kayak Mel Sandi, ada Konidio, ada siapa lagi Teknik Yasria. Ya kalau dulu kan banyak ya. Yoshiyuki zaman dulu itu kan. Banyak pilihan kalau dulu ya. Iya. Jadi kalau 2021 ini kita lebih banyak pilihan, tapi bukan ke orangnya, tapi ke genrenya. Oke, sekarang gini, sorry, gue potong lagi. Kalau lu lihat sendiri terkait dengan misalkan dia masuk ke slow rock, pasarnya ada nggak nih? Neng, kita berbicara tentang pasar ya. Pasarnya seperti apa nih? Karena yang lu tahu sekarang kan banyak orang suka, apalagi dengan kehadiran K-pop ya. K-pop ini kan juga lumayan juga memakan perhatian seluruh dunia, bahkan bukan cuma Indonesia gitu kan. Nah, slow rock ini agak kurang terdengar. Dan ketika dia memutuskan itu, menurut lu sendiri pasarnya akan tetap ada atau mengkhawatirkan? Kalau saya kelamaan gaul dengan produser rock, Bang. Oh gitu. Jadi kalau bicara rock, mau slow mau enggak, pangsa pasarnya lebih spesifik alias kecil. Tapi mari kita berhitung mengenai masyarakat Indonesia yang sekian ratus juta ini. Kalau bicara pangsa pasar musik rock 0,1% menyukai itu udah hebat bang. Hebat, ya. Saat itu aja perhitungan kita, Ningrat terjual 2 juta kopi, sementara penduduk Indonesia 350-an juta. Artinya kan masih 0, sekian. Iya. Tapi dengan penghasilan yang boleh dibilang sudah luar biasa saat itu. Jadi kalau bicara sekarang, pangsa pasar rock itu kecil. Kedua spesifik. Ketiga penuh resiko, Bang. Lain cerita dengan Teh Meli dengan genrenya pop yang mengarahkan Reza ke pop, mungkin pangsa pasarnya lebih luas, lebih lebar, lebih aman, lebih banyak inilah, banyak amannya lebih banyak. Iya, karena kalau kita berbicara bermusik ini kan kadang-kadang ya gue pernah dengar lah ada musisi yang idealis, dia hanya akan membawakan apa yang menjadi kesukaannya. Tapi permasalahannya adalah pasar tidak suka itu gitu kan. Akhirnya dia tidak bisa eksis gitu kan. Ya, betul. Tidak bisa eksis. Tapi memang ya kita terkadang apalagi kalau sekarang ini kan animo semua perhatian masyarakat kan masih ke Reza, jadi mungkin ya pintar-pintar memilih perbandingan mana yang akan diambil. Kalau kita bicara karakter range memang slow rock ya, tapi kalau kita berbicara pasar mungkin dipikirkan beberapa opsi lain, dan gue rasa sih di tangannya Teh Meli mah udah tahu. Saya yakin nih Bang, saya yakin banget Teh Meli ini seseorang yang cerdik di dalam industri musik Indonesia. Jadi beliau bisa menempatkan range vokal rock, tapi lagunya tetap pop. Contoh misalnya beliau pernah duet dengan salah seorang laki-laki ya. Namanya saya lupa. Range vokalnya itu juga rock, yang Ada Apa Dengan Cinta itu kan tinggi tuh Bang. Oke. Ada apa dengan cinta, itu yang cowoknya kan tinggi tuh. Kalau bicara range itu vokalis rock juga. Tapi penempatan lagunya, penempatan strateginya luar biasa. Jenius beliau. Oke. Ada lagi pertanyaan gue. Nah, jadi gini, kita ini kan di zaman di mana orang bisa berkarya, di mana orang bahkan bisa menjadi begitu populer, gitu kan, dengan bermodalkan media sosial, gitu kan, yang intinya sekarang gadget itu kan apa istilahnya dunia dalam satu genggaman, orang bisa membuat sesuatu. Nah,
Dengan fenomena ini, menurut lu sendiri, gue pengen minta pendapat lagi karena gue bukan di dunia musik ya. Maksudnya gini, ngelihat fenomena seperti ini, kalau ajang-ajang pencarian bakat, apakah akan tetap menjadi menarik ya kalau seperti ini? Karena orang bisa dengan viral dengan begitu mudahnya gitu. Menurut lu gimana? Pencarian berbakat, pencarian ajang pencarian berbakat itu juga sampai saat ini kalau saya lihat menurun betul, Bang. Tapi kalau masih diminati apa masih relevan atau enggak, menurut saya tentu dengan kepentingan media mainstream terutama televisi masih ada pangsa pasar yang cukup tinggi karena 350 juta lagi-lagi masyarakat kita yang notabene senang berada di rumah setiap hari. Stay katakanlah kita bicara ibu-ibu, Bang. Kita bicara ibu-ibu yang ditemani sehari-harinya bekerja di rumah. Itu merupakan pangsa pasar yang cukup tinggi untuk menyaksikan ajang pencarian berbakat. Nah, kaum inilah yang menjadi pangsa pasar. Jadi kalau bicara masih relevan untuk ini ya, untuk saat ini. Dan terbukti saat ini pun masih ada beberapa stasiun televisi yang masih mengadopsi acara tersebut. Ya, minimal apa ya istilahnya itu salah satu achievement juga kan kalau kita bisa mengikuti itu dan bisa menjuarai ya. Cuma kembali lagi ya tadi Kang Herman bilang bahwa faktor hoki juga diperlukan. Cuma memang faktor hokinya itu memang harus di manage juga. Jadi bukan hanya hoki rame terus ya sudah gitu. Karena ini kan yang mungkin banyak terjadi yang gue kemarin ngobrol sama Kang Diki banyak kita lihat beberapa orang yang viral atau populer karena sesuatu yang dilakukan, tapi karena tidak di-manage, akhirnya tidak lama gitu. Ya, betul. Jadi tidak lama. Jadi emang ya penting juga menemukan apa ya manajer tadi ya untuk bisa coaching. Ini peranannya cukup kunci, Bang, manajer ini karena sebuah ide yang dilakukan terutama mengenai promosi, setiap manajer itu berbeda dan ada boleh dibilang ciri khas lah, ciri khasnya sebuah PH tersebut dengan gaya seperti ini. Nah, seringkali dalam satu PH itu punya strategi yang berbeda-beda antara artis A dan artis B. Nah ini jadi cukup memegang peranan dengan siapa Reza bekerja sama, dengan siapa tentunya nanti Reza diarahkan menjadi seorang penyanyi yang bukan hanya berbakat tapi punya ciri khas terutama di genre ya. Di genre. Apa istilahnya harus memiliki karakter yang harus segera dia bangun ya. Supaya nanti itu orang ciri khas ya. Ya, ciri khas atau karakter ya. Istilahnya jadi nanti orang akan mengenal dia sebagai Reza gitu kan. Benar. Kan sebagai Nike lagi atau di bawah bayang-bayang Nike ya. Walaupun itu juga bukan suatu hal yang jelek gitu. Malah harusnya bangga juga karena teknik itu legend ya istilahnya kan, legend dan kita terlalu cepat untuk ditinggalkan dengan karya-karyanya gitu kan, dengan suaranya gitu kan yang apa istilahnya orang nggak suka lagu Teknik aja kalau zaman dulu tuh pasti begitu ada lagunya diputar itu pasti lagunya minimal bisa ngikutin ya. Minimal bisa ngikutin. Nah, walaupun nggak niat ngapalin ya. Tapi bisa ngikutin. Iya, walaupun nggak niat ngapalin ya. Dulu kan kita kalau zaman kita suka dengan lagu itu kalau habis beli kaset tape gitu kan, itu kan kita benar-benar baca teksnya supaya kita bisa ikut nyanyi, kita hafalkan. Gitu. Tapi kalau lagunya Teknik kan itu memang sengaja diikutin ya. Kalau beli kaset pasti ya, kita memang niat mau menghafalin lagu itu, lagu yang kita beli itu. Betul. Nah, sekarang karena memang kemasannya kan serba digital dan tidak ada fisik, Bang. Iya. Nah, jadi cara ngapalinnya kan berbeda sekarang. Betul. Motor lewat lagi, tiap gua lagi. Santai. Ada motor di mana, Bang? Di depan. Saya di ruangannya di depan soalnya. Ini bapak-bapak penjaga keamanan. Patrol. Oke. Well, thank you Kang Herman ngobrol-ngobrolnya ya. Aku sih berharap ya terkait dengan Reza ini benar-benar bisa tetap eksis ya. Terus mungkin satu aja terakhir. Terkait dengan ini kan di zamannya media sosial di mana semua orang ini bisa mempunyai akses kepada seorang public figure. Gitu. Ya. Terkait dengan mental health gitu kan.
lo mungkin baru mengalaminya akhir-akhir ya, karena dulu di zaman Jamrud juga kan nggak terlalu bisa ada akses langsung kan. Tapi kalau sekarang ini kan orang bisa mengakses media sosial si artisnya itu. Nah, terkait dengan mental health gitu, apa sih pesan lo untuk menghadapi netizen yang ya tadi yang bersifat mungkin lebih tidak suka mungkin atau yang mengata-ngata, ini kan bisa juga mengganggu secara emosional yang akhirnya mungkin nanti dia tidak bisa berkarya gitu. Nah, bagaimana menurut lu tipsnya untuk si Reza ini menghadapi orang yang tidak suka membanding-bandingkan gitu-gitu? Termasuk untuk Reza saat ini ya, untuk hubungannya dengan sosial media juga harus ada yang maintenance, Pak. Jadi artinya bukan Reza secara langsung yang bisa menjawab atau mengakses. Untuk apa? Karena kalau bicara nanti ada kalanya katakanlah ada yang suka, ada yang tidak suka, ada haters misalnya. Nah, dia salah menjawab aja itu bisa menjadi sesuatu bumerang yang membuat dia secara karirnya terganggu, Pak. Jadi saya sih sudah bisa memprediksikan seluruh aktivitas Reza kalau udah di-maintain dengan profesional, termasuk sosial medianya pun ada tim. Lebih baik ada tim. Gak usah masuk-masuk. Karena ya tadi ya, maksudnya gini, mungkin secara mental namanya di dunia media sosial kita harus siap ya, maksudnya dihujat orang, di apa. Cuman ada kalanya kan kadang-kadang itu bisa mengganggu secara psikologi. Kita tadi udah mau asik-asik nih mau nyanyi, baca itu, ngedrop gitu. Nah itu dia, maksudnya mungkin itu salah satunya Bang. Kenapa harus ada tim admin tadi? Semoga tidak bisa langsung, bukan hanya mengakses. Jadi si tim admin ini yang bisa memfilter apa yang bisa disampaikan dan harus disampaikan ke si talentnya, apa yang tidak. Untuk menjaga apa? Kalau pekerjaan seperti kita ini kan larinya ke mood, Bang ya. Ya, mood, iya. Mood. Apalagi kalau menjelang manggung, itu apa yang menjadi kita, katakanlah kita sedang ada sesuatu di rumah atau apapun itu, kita harus fokus dalam kondisi, dalam konteks kita menghibur. Dari mulai gerak langkah kita sampai kita action di panggung itu menjadi satu tontonan audio dan visual yang akhirnya orang akan selalu mengingat gerak langkah kita di panggung. Oh dulu di panggung dia pakai baju ini, geraknya seperti ini, gayanya seperti itu akan selalu nempel. Jadi bayangkan kalau kita membawa hal-hal lain di luar panggung, dibawa ke panggung, saya kira sesuatu yang tidak baik. Ya, harus bisa memisahkan. Ya, harus bisa memisahkan di mana kita harus bertindak profesional dan juga harus bisa juga mampu apa istilahnya kalau bahasa Jawanya itu working under pressure gitu kan. Jadi bekerja di bawah tekanan hal seperti itu. Oke, mungkin penutup deh Kang Herman. Sorry, gue nyita waktunya. Mungkin penutup dari lu terkait dengan Reza nih. Apa yang lo mau sampaikan pesan untuk Reza dan mungkin fans-fansnya dan lain sebagainya yang menonton video gue ini. Oke, buat Reza, kita, terutama saya, ingin berpesan kepada Reza yang saat ini sedang diidolakan, katakanlah diidolakan banyak orang, banyak pihak. Tetaplah rendah hati, tetaplah jadi diri sendiri, dan pandai-pandailah berentertainment. Ya, pada akhirnya Reza akan harus pandai berentertainment. Mana yang harus dijawab, mana yang tidak, mana yang harus dikomen, mana yang tidak. Tapi untuk itu saya yakin Reza sudah punya dan akan punya tim bagus. Nah, sejauh itu tim terbentuk dengan baik. Untuk Reza sendiri, yang penting tetap jadi diri sendiri. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini pesan dari Kang Herman, Jamrud Ruang Kreasi TV. Mudah-mudahan juga bisa sampai. Ya, kalau butuh drummer tetap kontak dan gratis. Wah. Butuh drummer, kontak dan gratis kalau Reza. Khusus untuk Reza ya. Ya, oke. Oke, nanti mungkin sebentar lagi kayaknya Reza mau akan ke Bandung tuh kan. Mungkin nanti bisa collab sama. Semoga Bang. Ya. Saya juga udah dapat kabar. Semoga kita bisa dipertemukan dan semoga kita bisa dialog langsung dengan Bang Asimo juga ya. Oke. Mungkin ya support terus ya Kang, karena ini kan salah satu musisi juga yang memang juga harus kita jaga. Jadi istilahnya from zero to hero, tapi di hero-nya ini harus everlasting gitu. Jangan habis itu hilang gitu. Udah dari bawah jadi hero hilang gitu. Tapi kalau bisa dijaga dengan harus panjang. Terus masa kritiknya usianya masih belasan, Bang. Oke. Jadi harus terus berkarya sampai tidak terbatas usia. Amin. Oke.
So, thank you banyak Kang Herman atas waktunya. Sama-sama Bang Massimo, sukses terus podcastnya. Ketemu lagi. Salam. Baru saya podcast Zoom ini. Oh, baru ya? Baru ya, Bang. Oke. Well, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita masih ada umur panjang, kita ketemu lagi ya. Oke, thank you. Bye. Thank you. Bye.